Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Endah Nur Hikmah di acara Liputan Kita. Kurikulum Merdeka menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan Indonesia. Konsep baru ini menawarkan kebebasan kepada siswa untuk menentukan jalan belajarnya sendiri. Namun, seperti semua konsep pendidikan, kurikulum Merdeka memiliki dampak positif dan negatif. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beradab, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kelebihannya sangat luar biasa, di mana kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada kami semua, baik guru maupun siswa, dalam memaksimalkan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh Ananda. Nah, itu salah satu kelebihan yang luar biasa di dalam kurikulum ini. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya kami harus lebih banyak belajar lagi dalam melakukan model-model pembelajaran yang variatif dapat menggali minat, bakat, dan kemampuan siswa. Profil pelajar Pancasila itu tujuannya adalah untuk membentuk karakter Ananda kita mengacu pada 6 dimensi. Apa 6 dimensi itu? 1. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, beriman, takwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Gotong royong. 5. Kreatif. Kemudian ke-6 itu bernalar kritis. Pas baru masuk ke kurikulum Merdeka ini, gimana sih? Apa ada perubahan nggak sih dari sistem pembelajaran sebelumnya? Jadi dari kurikulum Merdeka ini kita tuh dinilainya dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Beda sama kurikulum 13. Kalau kurikulum 2013 itu dinilainya dari hasilnya, bukan prosesnya gitu. Kalau boleh tahu ada nggak sih pelajaran apa yang berubah gitu? Mungkin ada yang dihilangkan atau ada yang ditambahkan dari pelajaran kurikulum Merdeka ini? Kalau di kurikulum Merdeka ini kita kan nggak ada yang paket IPS, paket IPA ya. Jadi kita belajar semuanya. Oh, nggak ada paket. Berarti sekarang hilang untuk penjurusan gitu, udah nggak ada? Iya, paling nanti di kelas 11 ada paket-paketan, ada paket A, paket B. Kalau di sini ada 2 paket, ada paket A sama paket B. Paket A itu isinya ada kimia, biologi, informatika, sama geografi. Di paket B itu ada fisika, matematika lanjut, terus ada ekonomi sama sosiologi. P5 itu apa, Kak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu kita tuh ngebuat suatu proyek gitu dari tema yang ditentuin. Kalau sekarang tema dari kelas 10 itu lagi wirausaha. Jadi kita ngebuat usaha, kita ngebuat produk gitu. Baik, kita akan berganti kepada reporter kita yang kini berada di SMKN 34 Jakarta. Bagaimana Hendra terkait kurikulum Merdeka di SMKN 34 Jakarta? Apa aja nih kelebihan dan kekurangannya kurikulum Merdeka ini? Kalau kelebihannya sih karena di kurikulum Merdeka ini lebih banyak kerja kelompok dan proyek-proyek. Jadi anak-anak tuh dibikin untuk berpikir kreatif, kritis, dan bisa berorganisasi lah. Karena kan pasti berkelompok dong, harus saling menyatu. Ya, kalau kekurangannya tuh suka banyak tugas, jadi kayak tugas kita yang lainnya keteteran karena kurikulum Merdeka ini. Itu aja sih. Menurut kamu gimana dampaknya setelah adanya kurikulum Merdeka ini, Kak? Dampaknya sih lumayan cukup besar ya. Apalagi dari soal pelajaran, ada pertambahan pelajaran kayak di P5 gitu. Menurut aku sih perubahannya di situ, dan beberapa pelajaran lain tuh yang tadinya ngebahas secara luas jadi agak dikerucutin. Jadi setiap per bab itu pasti ada kaitannya. Oh, dari aku sendiri dampaknya tuh kayak P5 ini susah ya, agak susah. Karena apa yang kita kerjakan tuh kadang nggak sesuai ekspektasi guru-guru. Jadi kadang salah, ulang lagi. Dimarahin. Ya. Jadi revisi terus, revisi lagi gitu. Terima kasih Hendra atas informasi Anda. Sekian dari liputan kita, dan usai sudah liputan kita hari ini. Saya Putri Endah Nur Hikmah pamit undur diri dan terima kasih.